Hola teman-teman, hari ini aku mau menceritakan tentang Bebo, si monyet muda yang sangat sombong. Dia suka merendahkan monyet-monyet lain, apalagi monyet yang sudah tua. Nah, suatu kali Bebo ini mendengar legenda tentang bibit ajaib, yang akan tumbuh pohon raksasa dari bibit tersebut hanya dalam semalam. Nah, gimana kelanjutan dari cerita si monyet sombong ini? Sebelum mulai, yuk subscribe dulu channel Big Bear Tales Indonesia supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Yuk, sekarang kita mulai ceritanya. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah seekor monyet muda bernama Bebo. Bebo adalah anak dari pemimpin kawanan monyet, sang kepala suku, yang dihormati oleh semua monyet di hutan. Namun, Bebo memiliki satu kebiasaan buruk. Ia sombong dan sering merendahkan monyet-monyet lain, terutama monyet yang sudah tua. Ia merasa dirinya lebih hebat karena ia adalah anak pemimpin. Bebo sering mengejek monyet-monyet yang sudah tua, menganggap mereka lamban dan tidak berguna. Meskipun begitu, para monyet tua tetap bersabar, termasuk kakek Jali, monyet tertua di kawanan itu. Suatu sore, kawanan monyet berkumpul di sekitar pohon besar. Kakek Jali menceritakan legenda tentang sebuah bibit ajaib. Bibit itu katanya bisa menumbuhkan pohon raksasa hanya dalam satu malam. Pohon itu mampu memberikan perlindungan dan makanan melimpah bagi siapa saja yang tahu cara merawatnya. Tapi Bebo tidak percaya. Ia menertawakan cerita itu dan mengatakan bahwa kakek Jali hanya membuang waktu dengan dongeng yang tidak masuk akal. "Sudahlah kakek, cerita seperti itu tidak berguna," kata Bebo. "Tidak ada bibit yang bisa melakukan itu." Kakek Jali hanya tersenyum sabar dan kembali melanjutkan ceritanya kepada yang lain. Namun dalam hati kecilnya, Bebo penasaran. Gimana ya jika cerita itu benar, pikir Bebo. Suatu hari, saat sedang berjalan sendirian, Bebo menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah bibit kecil dengan warna keemasan. Seketika itu juga ia teringat cerita kakek Jali. "Bibit ajaib, mungkinkah ini yang dimaksud?" kata Bebo. Tanpa berpikir panjang, Bebo membawa bibit itu ke tempat tinggalnya. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menumbuhkan pohon raksasa, bahkan tanpa bantuan kakek Jali. Namun Bebo tidak tahu cara merawat bibit itu. Ia menanamnya di tanah yang salah, menyiram air terlalu banyak, dan bahkan lupa memberinya cahaya matahari. Bibit itu tidak tumbuh sedikit pun. Bebo terlihat frustasi. Di kejauhan, kakek Jali memperhatikannya dengan senyum kecil. Kemudian kakek Jali mendekati Bebo dan mencoba memberitahu cara menanam bibit itu dengan benar. Tapi seperti biasa, Bebo tidak mau mendengar. "Aku nggak butuh nasihatmu kakek. Aku bisa melakukannya sendiri," kata Bebo dengan sombong. Kakek Jali menghela nafas, kemudian pergi, membiarkan Bebo mencoba lagi sendiri. Bebo akhirnya menanam bibit itu di dekat tempat tinggal para kawanan monyet. Dan pada malam itu juga sesuatu yang luar biasa terjadi. Bibit itu mulai bersinar terang, dan keesokan harinya, pohon raksasa tumbuh di tempat bibit itu ditanam. Tapi, ada masalah besar. Karena ditanam di tempat yang salah, pohon itu tumbuh dengan cepat dan merusak rumah para monyet yang ada di sekitarnya. Para monyet panik dan marah kepada Bebo. Ayah Bebo, si kepala suku, berdiri depan Bebo dengan wajah yang kecewa. "Bebo, kamu tidak mendengarkan peringatan dari kakek Jali. Lihat apa yang terjadi sekarang." Bebo merasa malu. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah membawa masalah besar bagi kawanan monyet. Kemudian Bebo mendekati kakek Jali yang sedang duduk di bawah pohon. Ia memberanikan diri untuk meminta maaf kepada kakek Jali. Ia mengakui kesalahannya dan meminta bantuan untuk memperbaiki situasi. Kata Bebo kepada si kakek, "Kakek, maafkan aku ya. Aku salah telah meremehkanmu. Sekarang tolong bantu aku memperbaiki ini." Kakek Jali dengan hati yang besar tersenyum dan menepuk bahu Bebo. Dia memaafkan Bebo, dan mereka bersama-sama menemukan solusi untuk masalah ini. Di bawah bimbingan kakek Jali, para monyet itu mulai bekerja sama. Kawanan monyet itu mengubah pohon raksasa itu menjadi rumah yang baru, yang lebih kokoh dan nyaman. Pohon itu kini menjadi tempat tinggal yang aman bagi semua kawanan monyet. Sejak hari itu, Bebo berubah. Ia menjadi lebih rendah hati dan menghormati semua monyet, terutama yang lebih tua dari dirinya. Ia belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari kekuatan atau usia muda,
tetapi dari pengalaman dan hati yang tulus. Bebo tersenyum dan berbicara kepada kawanan monyet. Aku berjanji akan selalu mendengarkan kalian semua dan belajar dari kalian. Terima kasih ya teman-teman telah memaafkan aku. Cerita pun tamat. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar nih. Kita tidak boleh merasa lebih hebat daripada orang lain, apapun alasannya. Walaupun kita memiliki lebih banyak pengalaman, lebih pintar, lebih kaya, lebih berkuasa, sama sekali kita tidak boleh merendahkan orang lain. Malah ketika kita banyak bergaul dengan orang lain, berteman dengan banyak orang lain, kita mendapatkan banyak pengetahuan yang baru. Sama seperti Bebo yang akhirnya belajar banyak dari kakek Jali. Juga kita pun harus tahu bahwa seringkali orang tua itu memberikan kita banyak nasihat, gunanya adalah untuk menjaga kita agar kita tidak melakukan kesalahan. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih menghormati dan mendengarkan orang yang lebih tua dari kita, oke? Nah, kalau kamu gimana? Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini? Yuk, tulis di komen. Dan di kolom deskripsi kita sudah memasukkan cerita-cerita menarik lainnya, jadi kamu bisa klik dan tonton cerita menarik lainnya. Kalau kamu suka cerita ini, klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Have fun!